Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwanul kiram, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali di tempat ini di jam yang sama setiap minggunya untuk sedikit mengupas mengenai tazkiyatun nufus, yaitu dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha karya Dr. Ahmad Farid Ridwanullah Subhanahu wa taala. Kemarin terakhir kita telah membahas mengenai permasalahan niat. Dan insyaallah pembahasan masalah niat akan kita selesaikan pada hari ini. Begitu juga dengan pembahasan masalah ilmu serta utama dari ilmu itu sendiri. Sehingga diharapkan pada pertemuan selanjutnya kita sudah bisa langsung masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu membahas masalah hati. Dan ini semakin menarik nanti ketika sudah masuk ke pembahasan masalah hati, insyaallah merupakan sebuah pembahasan yang menarik. Dan sekarang ini kita baru insyaallah akan menyelesaikan pembukaan dari Syekh Abdullah Ta'ala yang telah mengupas beberapa masalah mengenai ikhlas, kemudian niat, dan mengenai ilmu, dan tiga masalah besar yang beliau jadikan sebagai sebuah muqaddimah, sebagai sebuah pembukaan. Kemarin kita telah membahas masalah hakikat dari niat, dan sebagai penyempurna pada hari ini kita akan membahas mengenai fadlun niyah, keutamaan dari niat. Dan keutamaan ini seperti biasa Syekh Ridwanullah Ta'ala mengupasnya dengan cara menukil dari beberapa perkataan para ulama dan para sahabat. Yang pertama, beliau menukilkan perkataannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah Abu Hafs Umar bin Khattab, dan beliau adalah orang pertama yang mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Karena sebelumnya tidak ada orang yang mendapatkan julukan Amirul Mukminin kecuali julukan tersebut disematkan pertama kali kepada Umar bin Khattab. Dan setelahnya kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya dengan julukan Amirul Mukminin. Umar bin Khattab an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab bahwa beliau pernah berkata, katanya mengenai keutamaan dari sebuah amalan. Kata Umar bin Khattab, afdhalul a'mal, amalan yang paling afdal, yang paling mulia. Beliau menyebutkan ada 3. Dan ulama mengatakan ini bukan laisa min babil hasr. Ketika Umar bin Khattab menyebutkan 3 amalan ini adalah amalan yang paling utama, laisa min babil hasr, bukan dalam rangka membatasi, tidak. Tetapi mungkin Umar bin Khattab melihat bahwa ini adalah 3 amalan ini merupakan amalan yang paling afdal, paling mulia dilihat dari sebuah sudut pandang. Ada sahabat yang lain mengatakan amal yang paling baik ini dan ini, berbeda dengan perkataan Umar bin Khattab. Mungkin sahabat yang lain melihat dari sudut pandang yang lain. Bahkan Rasulullah ketika menyebutkan beberapa amal yang paling mulia, yang paling afdal, beliau menyebutkan berbeda dengan yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama, bahwa ketika kita memahami kalau perkataan Umar bin Khattab, yang pertama perkataannya laisa min babil hasr, bukan untuk membatasi bahwa amalan ini yang paling baik, tidak. Mungkin beliau beristihad bahwa ini merupakan paling baik dari suatu sudut pandang. Karena sudut pandang orang berbeda-beda dan cara penilaian orang berbeda. Dan di situ kemudian
dari cara dia menilai akan terbentuk sebuah hasil dari sebuah penilaian. Kata Umar bin Khattab, afdhalul a'mal, amal yang paling baik adalah yang pertama, ada'u maftaradallahu ta'ala, ketika seseorang menjalankan apa-apa yang telah diwajibkan atas dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan pada kita banyak sekali kewajiban. Baik kewajiban bagi hati kita, baik kewajiban bagi lisan kita, maupun kewajiban bagi amal perbuatan kita. Kewajiban bagi hati kita, Allah mewajibkan pada kita untuk memahami agama ini dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu sebuah kewajiban. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, amantu billah wa bima ja'ala ala muradillah. Bahwa saya, Imam Syafi'i mengatakan, saya amantu billah, saya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa bima ja'alillah, dan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ala muradillah, atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Terkadang kita hanya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak beriman atas apa yang dibawa oleh atas segala sesuatu yang telah Allah turunkan. Terkadang kita beriman pada Allah dan kita beriman atas segala sesuatu yang telah Allah turunkan, akan tetapi kita tidak beriman sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Misalnya ketika Allah mengatakan bahwa Allah memiliki dua tangan, lalu kita mentakwilnya bahwa tangan ini maksudnya adalah qudrah, kekuatan. Berarti kita dalam hal ini kita beriman pada Allah, betul. Kita beriman atas apa yang telah datang dari Allah, betul. Akan tetapi kita tidak beriman sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian yang Syafi'i mengatakan lagi, wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima jaa 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan atas segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang beriman pada Rasulullah, akan tetapi banyak juga di antara kita yang kemudian tidak beriman atas apa yang kemudian datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman atas apa yang datang dari Rasulullah. Akan tetapi banyak juga di antara kita beriman pada Allah, pada Rasulullah, beriman atas apa saja yang datang dari Rasulullah SAW, akan tetapi tidak dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Jadi ini sebuah kewajiban. Ada Allah Taala, kita menjalankan apa yang telah Allah wajibkan atas diri kita, yang Allah wajibkan atas hati kita, berupa keimanan yang benar, tauhid yang lurus, yang khalis, yang bersih dari sesuatu yang mengotori. Kemudian apa yang Allah wajibkan atas lisan kita, untuk kita jaga lisan kita. Karena lisan kita adalah salah satu sebab yang bisa paling banyak menyeret manusia ke dalam api neraka. Wa aktsaru ma yadkhulun nas nar al-fam wal farj, kata Rasulullah. Dan yang paling banyak menyeret seseorang ke dalam jurang api neraka adalah lisan, wal farj, dan kemaluan seseorang. Pertanyaannya, apakah lisan dan kemaluan kita, apakah gara-gara kita punya mulut, apa gara-gara kita punya kemaluan Allah akan menyeret kita dalam api neraka? Tidak. Lisan di sini maksudnya kasratul kalam muharram. Banyaknya seseorang berkata sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, ada Allah Taala menjalankan apa yang Allah wajibkan atas hati kita, atas lisan kita, dan atas amal perbuatan kita. Bahwa Allah mewajibkan atas badan kita untuk sholat, untuk berpuasa, untuk berhaji, dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi agar Allah Taala menjalankan apa yang Allah wajibkan, sifatnya sangat luas. Barang siapa yang kemudian, jadi ini
ini harus dimaknai bahwa ada Allah Ta'ala adalah menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segala sisinya. Karena syariat yang telah Allah turunkan adalah sebuah kewajiban. Yang kedua adalah yang termasuk dari afdhalul a'mal. Amalan yang paling baik adalah al-wara' amma haramallah. Bersikap wara', berhati-hati, menjauhkan diri atas segala sesuatu yang Allah haramkan. Al-wara'u amma haramallah. Kemudian di sini mu'allif menuliskan sebuah footnote, sebuah catatan kaki. Undur wara'i Abu Ishaq Shirazi. Lihatlah bagaimana waraknya seorang ulama yang bernama Abu Ishaq Shirazi. Abu Ishaq namanya Ibrahim Shiraz. Jadi negeri Shiraz. Shiraz sekarang masuk dalam mantiqat Shiraz, sekarang masuk dalam wilayah Iran, Jumhuriyah Iran al-Islamiyah, wilayah Iran. Katanya dakhala yawman al-masjid liyakula fi syai'an ala 'adatihi. Bahwa Abu Ishaq Shirazi suatu saat masuk ke masjid untuk memakan sesuatu sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian panasnya dinaran. Kemudian dia lupa. Ketika dia sudah selesai makan, dia meninggalkan masjid. Kemudian dia ingat bahwa dinarnya dia, satu keping dinar dia tertinggal di masjid. Dinar adalah mata uang emas. Jadi mata uang emas harganya mahal, ya. Berapa gram atau emas 1 gram aja sudah mahal banget. Ini dinar mata uang emas. Kemudian dia ingat bahwa mata uang dinarnya tertinggal di masjid. Fadaqahu fi thariq, dan dia ingat hal tersebut ketika dia sudah di jalan. Maka faraja fawajadahu fatarakahu wa lam yamushu. Kemudian ketika dia kembali ke masjid, dia masih mendapatkan dinar tadi. Apa yang dilakukan, langsung diambil? Tidak. Katanya fatarakahu wa lam yamushu. Kemudian dia meninggalkannya dan tidak menyentuhnya sama sekali. Kenapa? Katanya waqala, Abu Ishaq mengatakan rubbama waqa'a min ghairi wa la yakunu dinar. Bisa jadi dinar yang dia dapatkan setelah kembalinya dia dari luar tadi itu bukan dinar saya. Ini luar biasa. Bagaimana sikap warak seseorang, berhati-hatinya seseorang atas sesuatu yang bukan miliknya. Dia berhati-hati atas sesuatu yang bukan haknya. Tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Baik. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang ini? Banyak orang yang memakan gaji buta. Bekerja di sebuah instansi, digaji dengan gaji yang cukup tinggi, akan tetapi jarang masuk. Kalau masuk pun seenaknya sendiri. Itu namanya makan gaji buta. Itu bukan bagian dari warak, bukan bagian dari sikap kehati-hatian. Kemudian itu yang kedua, bersikap warak. Yang ketiga adalah sidqun niyati fima 'inda Allah Ta'ala. Ketika seorang memiliki niat yang niat yang ikhlas, niat yang jujur untuk mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Jadi mengikhlaskan niatnya. Jadi inilah syahid bahwa ketika seseorang mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa hal tersebut merupakan bagian dari amalan yang paling mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, waqala ba'd salaf, dikatakan oleh sebagian para pendahulu kita, para ulama yang telah mendahului kita, rubba amalin saghirin tu'addimu niyyah. Begitu banyak, betapa banyak amalan yang kecil, akan tetapi tu'addimu niyyah, amalan tersebut berubah
jadi sebuah amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara niat. Wa rubba 'amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Dan betapa banyak amalan yang besar yang secara zahir, secara fisiknya merupakan sesuatu yang besar. Akan tetapi tusaghiruhu niyyah, akan tetapi karena niatnya yang jelek, niat yang buruk, niat yang salah, maka bernilai kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas yang pertama, katanya rubba 'amalin saghirin tu'addimu niyyah. Begitu banyak amalan yang kecil akan tetapi memiliki timbangan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niat yang benar, niat yang lurus. Misalnya kita mengetahui ada teman kita yang membutuhkan bantuan kita. Kita hanya memiliki, kita tidak memiliki banyak uang misalnya. Kita ingin membantunya. Lalu kita membantu teman kita yang membutuhkan dengan niat yang ikhlas. Insya Allah selama kita ikhlas, walaupun kecil, bantuan yang kita berikan kecil, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Bahkan ya ikhwah, kalau misalnya seandainya kita tidak punya harta, kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kita tidak memiliki uang, kita mendapati teman kita, saudara kita yang nasibnya sama dengan kita atau lebih buruk dari kita, lalu kita bergumam di dalam hati kita, jika seandainya saya memiliki harta, saya akan membantunya. Atau jika nanti kalau saya punya harta, maka saya akan membantunya. Walaupun di sini dia tidak memberikan suatu bantuan apapun juga, akan tetapi percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan sebuah niat yang baik. Walaupun belum dilaksanakan, Allah telah menuliskan niat yang baik bagi orang tersebut. Rubba 'amalin saghirin tu'addimu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil akan tetapi Allah menjadikannya sebuah amalan yang besar karena niatnya yang ikhlas. Kemudian warubba 'amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Begitu banyak amalan yang besar menjadi rusak, menjadi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niat. Mungkin kemarin beberapa waktu yang lalu Anda sempat membaca judulnya aja, Buletin At-Tauhid mengeluarkan judul mencari gelar Pak Haji. Haji itu sebuah ibadah yang sangat besar ya Pak. Haji ibadah yang sangat besar. Sampai jika haji seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ketika kembali ke Indonesia, diibaratkan dia baru lahir dari perut ibunya. Kenapa? Allah telah menghapuskan segala dosa. Haji adalah ibadah yang menggabungkan antara ibadah yang sifatnya maliyah, ibadah dengan harta. Seperti dia sedekah. Orang naik haji itu gratis atau bayar kira-kira? Bayar. Mahal atau murah? Mahal. Itu ibadah maliyah. Beribadah dengan mengorbankan harta. Yang kedua, ibadah jasadiyah. Ibadah dengan membutuhkan sebuah pengorbanan fisik, pengorbanan jasad. Orang haji capek enggak kira-kira? Capeknya luar biasa. Orang ini capek luar biasa. Karena bagi kita yang biasa mungkin enak di Indonesia, ketika di sana kita harus menahan teriknya panas matahari, wukuf di Arafah, belum lagi dari Arafah ke Musdalifah, gak mungkin naik mobil, harus jalan kaki. Jalan kaki capek dari Arafah ke Musdalifah. Belum lagi dari Musdalifah mau ke Mina, lebih capek lagi. Dari Mina ke Masjidil Haram capek lagi. Ibadah yang luar biasa. Ibadah yang menggabungkan
yang mengorbankan. Ketika seorang melaksanakan, maka orang tersebut telah mengorbankan banyak hal. Dan ibadah yang besar tadi tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika niatnya tidak benar. Jika niatnya bicara mencari gelar Pak Haji dan Bu Haji, jika niatnya kemudian mencari kedudukan di hadapan masyarakat, oleh sebab itu rubba amalin kabirin tusawwiru niyyah. Betapa banyak amalan yang besar akan tetapi menjadi kecil hanya karena niat yang salah, niat yang rusak. Kemudian yang ketiga, wa an Yahya bin Abi Katsir. Dari Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir adalah seorang ulama. Bukan hanya seorang ulama, bahkan seorang imam al-hafiz Abu Nasr. Jadi kunyahnya adalah Abu Nasr. Namanya siapa? Namanya Yahya. Nama bapaknya siapa? Abu Katsir. Abu Katsir adalah kunyah dari bapaknya. Nama bapaknya para ulama berbeda pendapat mengenai nama bapaknya. Bukan berarti bapaknya itu tidak jelas siapa yang menghamili ibunya, tidak. Akan tetapi di sini bapaknya ulama berbeda pendapat mengenai bapaknya. Ya kalau kayak misalnya kita lihat berita di koran, di media, ada seorang teroris bernama Fulan alias Fulan alias Fulan. Artinya terkadang seseorang merubah namanya dan sebagainya. Yahya bin Abi Katsir, bapaknya kunyalah Abu Katsir. Nama bapaknya ada yang mengatakan bernama Yasar, bukan Yasir ya. Yasar. Ada yang mengatakan tidak, bukan Yasar, namanya Saleh. Namanya Saleh. Ada yang mengatakan tidak, bukan Yasar dan bukan Saleh. Namanya siapa? Nasyid. Jadi ala kulli hal, pokoknya nama bapaknya kunyahnya adalah Abu Katsir. Dan nama dia ulamanya dan beliau bernama Yahya bin Abi Katsir. Kunyahnya adalah Abu Nasr. Kata Yahya bin Abi Katsir, katanya ta'allamu niyyata. Pelajarilah niat. Pelajarilah ilmu mengenai niat. Bagaimana niat? Bagaimana meluruskan niat? Apa saja hal-hal apa saja merusak niat? Pelajarilah ilmu mengenai niat. Fa inna ablaghu minal amal. Sesungguhnya ketika seorang mempelajari niat, hal tersebut ablagh, akan lebih bisa mengantarkan pada seseorang kepada tujuannya, minal amal, dibandingkan beramal. Pelajarilah bagaimana meluruskan niat, bagaimana meluruskan hati, maka hal tersebut jauh lebih baik dibandingkan bagaimana mempelajari bagaimana cara kalian beramal. Karena begitu banyak amalan yang merusak hanya gara niat yang salah. Dan begitu banyak amalan yang kemudian besar, akan tetapi hanya kecil, hanya gara-gara niat. Jadi pelajarilah masalah niat, ilmu mengenai niat. Kemudian wasahha an Ibnu Umar, dan telah datang dari Ibnu Umar annahu sami'a rajulan, bahwa beliau mendengar seorang lelaki inda ihrami yaqul, ketika lelaki tadi sedang memakai pakaian ihram. Kapan kita harus pakai pakaian ihram? Kapan? Di Masjidil Haram atau di kota Mekah? Kita harus memakai pakaian ihram ketika kita melewati miqat. Kalau kita orang Indonesia, miqat kita adalah Yalamlam. Yalamlam miqat ahli Yaman, dan kita ikut miqat ahli Yaman. Tapi kalau kita mau haji dari Indonesia lewat darat,
Mau nyari daerah namanya Yalamlam itu sudah susah sekarang. Sekarang ada mikot pengganti yang namanya Sa'diyah. Jadi mikot ahli Yaman Sa'diyah. Sa'diyah kalau kita tarik garis lurus sejajar dengan Yalamlam. Mikot yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan itu ahli Mesir. Mungkin bagi kalian yang nanti akan belajar di Mesir, kalau mau haji kira-kira mikotnya dari mana? Dari Jaffah. Atau dari bagi ahli Madinah. Itu siapa tahu yang dari sini kemudian nanti mau ke Madinah, mikotnya dari mana? Dari Dzulhulaifah. Dari Dzulhulaifah. Atau kalau mungkin ada di antara kalian ada yang belajar nanti di Irak. Mikotnya di mana? Di mana mikotnya? Di Qarnil Manazil. Jadi ketika orang pakai ihram ketika melewati miqat. Bukan orang pakai ihram ketika sampai Jeddah, tidak. Jeddah bukanlah miqat. Bukan seorang pakai ihram ketika sampai depan Ka'bah baru pakai ihram, tidak bisa. Atau orang sampai Mekah baru pakai ihram, tidak bisa. Jadi suatu saat Abdullah bin Umar mendengar seseorang ketika memakai pakaian ihram, dia mengatakan, Allahumma inni uridul hajj wal umrah. Wahai Allah, aku menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Jadi dia menjaharkan niatnya, melafazkan niatnya, mengucapkan niatnya. Sebagaimana seorang mau salat mengatakan nawaitu salatul asr 4 raka'atin fi Masjid Ibn Sina fi sa'ati rabi'ah. Kemudian tafsir sekali, Masya Allah, lillahi ta'ala. Jadi sama dengan itu. Kemudian apa yang terjadi dengan Abdullah bin Umar? Maka Abdullah bin Umar marah dan dia mengatakan, atu'allimun nas, apakah kamu lagi ngajarin orang sampai kalian harus melafazkan niat kamu? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, awalaysallahu ya'lamu ma fi nafsik. Bukannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah tahu akan apa yang ada dalam dirimu, akan apa yang kau niati. Wadhalika li'anna niyyata hiya, karena niat pada hakikatnya adalah qasdul qalb, keinginan hati. Kita telah membahas panjang lebar masalah niat kemarin. Niat adalah pekerjaan hati. Barang siapa yang merubah niat jadikan ditaruh di mulut, maka dia telah berlaku zalim. Karena niat adalah qasdul qalb. Niat adalah amalan hati. Wala yajibu talaffuz biha fi syai' min al-ibadat, dan tidak diwajibkan bagi seseorang untuk melafazkannya atas segala sesuatu dari ibadah. Baik. Alhamdulillah kita selesai dari pembahasan masalah niat. Kita masuk ke bab terakhir dari muqaddimah yang diberikan oleh muallif rahimahullah taala, yaitu akan membahas masalah ilmu. Fadilatul ilmi wa ta'lim. Keutamaan dari ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Di sini muallif menyebutkan, ringkas saja. Di sini muallif menyebutkan ada dua masalah besar. Masalah pertama adalah masalah fadilatul ilmi wa ta'lim. Keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Masalah yang kedua, muallif menyebutkan aqsamul ilm, macam-macam ilmu. Memang muallif di sini tidak menyebutkan bahwa muallif menyebutkan dua masalah besar, tidak. Tapi Anda membaca secara keseluruhan dan kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa muallif menyebutkan dua masalah besar. Masalah pertama adalah keutamaan ilmu, ya ikhwan. Keutamaan ilmu di sini muallif menyebutkan ada 5 keutamaan paling tidak. Dari sekian banyak keutamaan.
Dan dalil yang disebutkan oleh muallif sini sangat sedikit, ikhwan. Kalau kita mau berbicara dalil mengenai keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu sangat banyak. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya membuat sebuah bab, sebuah kitab berbicara masalah ilmu. Kitab Sahih Bukhari terbagi menjadi beberapa kitab, banyak sekali kitab. Kalau kita buka Sahih Bukhari, kitab yang pertama adalah kitab Bid'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Bagaimana wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya tidak. Setelah selesai dari kitab Bid'il Wahyi, apa yang disebut oleh Imam Bukhari? Yaitu Kitabul Iman. Kitabul Iman mengenai pokok-pokok keimanan menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Setelah selesai dari kitab Iman, Imam Bukhari baru masuk ke dalam kitab Al-Ilm. Kitab Al-Ilm membahas masalah ilmu, keutamaan orang yang menuntut ilmu, keutamaan majelis ilmu dan sebagainya. Dan dalam kitab ilmu tersebut Imam Bukhari menyebutkan lebih dari 100 hadis yang berkaitan dengan ilmu serta keutamaan-keutamaannya. Jadi kalau kita berbicara masalah dalil yang berkaitan dengan ilmu sangat banyak. Akan tetapi mu'allif hafizahullah ta'ala di sini, penulis buku ini hanya menyebutkan beberapa dalil saja yang mungkin selama ini kita sering mendengarnya. Dalil yang masyhur di kalangan kita. Alhamdulillah, masalah pertama adalah keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan ilmu yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baik derajat yang sifatnya hissiyah atau secara fisik, maupun derajat yang sifatnya maknawiyah, derajat secara maknawi, bukan secara fisik. Maksudnya gimana? Maksudnya Allah akan mengangkat derajat seorang di dunia. Misalnya ada seseorang memiliki anak. Anak tadi memiliki 2 orang anak. Anak pertama orangnya rajin, selalu juara kelas. Selesai SMA diterima di Fakultas Kedokteran UGM. Anak yang kedua kebetulan malas, gak mau belajar, susah suruh belajar. Kira-kira nanti dalam kehidupannya berbeda atau tidak? Yang malas tadi paling jadi tukang becak, tukang ojek dan sebagainya. Ya tidak. Kemudian yang kuliah insya Allah bisa jadi orang, jadi dokter, jadi ekonom, jadi insinyur dan sebagainya. Apakah berbeda antara tukang ojek dengan ekonom? Apakah sama antara tukang ojek dengan insinyur? Tentu berbeda. Itu berizin. Di situ kenapa? Karena Allah meninggikan orang-orang berilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat nanti terutama orang yang kemudian diberikan ilmu agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian. Itu janji Allah. Atau bahkan itu adalah sebuah hukum alam, sebuah sunnatullah kauniyah wa qadariyah, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang berilmu baik dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan di akhirat, baik secara hissiyah maupun secara maknawiyah. Kembali ke masalah tadi, masalah hissiyah dan maknawiyah. Hissiyah maksudnya gini, misalnya orang memiliki ilmu, belajar rajin, S1 selesai langsung S2, S3 dan seterusnya. Tentunya seseorang diantarkan manusia, seseorang tidak memiliki gelar, dan orang yang memiliki gelar bisa sampai doktor, sampai gelar doktor, profesor dan sebagainya, apakah sama diantarkan manusia? Tidak. Disitulah Allah membedakan seseorang secara hissiyah,
secara fisiknya dan secara maknawiyah. Allah akan mengangkat derajat seseorang berilmu, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dalam firman yang lain, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kul wahai Muhammad. Kalau anak ingat kalimat kul ini, kalimat kul adalah perkataan siapa di sini? Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan pada siapa? Pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sebuah tafsir yang cukup nyeleneh yang dikatakan oleh ulama al-mufassir Muammar Qaddafi. Muammar Qaddafi kalau menafsirkan kalimat kul yang ada dengan kul, beliau tidak pernah membaca kalimat kul. Kalimat kul huwallahu ahad, beliau tidak pernah membaca kalimat kul huwallahu ahad. Akhirnya membacanya Allahu ahad, Allahu samad. Ayat ini juga sama, dia baca hal yastawil alladziina ya'lamuun, kulnya dia baca. Kenapa? Karena kata beliau, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Kata beliau, kul di sini khitabnya buat siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad telah meninggal, maka kalimat kul tidak perlu dibaca lagi. Itu sebuah kekufuran. Karena mengingkari satu huruf saja di dalam Quran. Jangankan mengingkari kalimat kul, huruf qafnya sih dihilangin aja gimana? Tinggalin lam aja. Atau lamnya dihilangin ditinggalin qaf saja. Itu sudah kafir. Bagaimana kemudian dihilangin satu kalimat dan ditakwil macam-macam? Semoga Allah mengampuni ya. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang beriman, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Itulah keutamaan yang pertama, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Keutamaan yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seseorang diberikan sebuah ilmu, itu adalah sebuah tanda kebaikan bagi orang tersebut. Itu sebuah pertanda bahwa Allah menginginkan sebuah kebaikan bagi orang tersebut. Itu keutamaan yang kedua. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahi bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan atas dirinya, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya mengenai urusan-urusan agamanya. Artinya apa? Kalau ada orang nggak paham mengenai agamanya, nggak paham mengenai sholat, nggak paham mengenai puasa, nggak paham mengenai haji, nggak paham mengenai bagaimana iman yang benar, iman yang lurus, berarti itu pertanda mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan bagi dirinya. Ya tidak. Karena ketika Rasulullah mengatakan man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan memberikan pemahaman mengenai urusan agamanya kepada dirinya. Allah memberikan pemahaman masalah agamanya pada dirinya. Allah akan memudahkan baginya untuk datang ke majelis ilmu, untuk menuntut ilmu di majelis ilmu. Allah akan memudahkan bukan saja datang ke majelis ilmu, akan tapi ketika di majelis ilmu Allah akan memudahkan pada dia untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Karena begitu banyak ya ikhwah, orang yang datang ke majelis ilmu akan tapi tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Sibuk ngobrol sendiri, sibuk bercanda dengan kawannya, ada tidak? Banyak. Dan begitu banyak orang yang kemudian telah datang ke majelis ilmu dan mendengarkan, akan tetapi tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakannya. Ada tidak? Banyak. Datang ke majelis ilmu mendengarkan dengan baik, akan tetapi selesai daris, selesai belajar, tutup buku, sampai rumah taruh di rak. Nanti jadwal lagi hari apa? Hari Selasa habis asar, ambil lagi bukunya, baru dibuka setelah habis
setelah pengajaran datang. Seperti itu. Jadi bagaimana seseorang ketika dimudahkan oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu, dimudahkan untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan, bukan datang saja tapi ngobrol sendiri, bermain-main sendiri, sibuk dengan HP, sibuk murojaah, malah datang ke majelis murojaah apa yang disampaikan dosen tadi misalnya. Ada tidak? Ada, tapi bukan di masjid, banyak di luar. Jadi itu pertanda. Ketika Allah memudahkan kita datang ke majelis ilmu dan mendengarkan ilmu, itu sebuah pertanda kebaikan bagi kita. Bersyukurlah. Tidak semua orang bisa datang ke majelis ilmu. Begitu banyak orang yang menginginkan hidayah, tapi Allah tidak memberikan kesempatan untuk mendapat hidayah. Banyak orang di luar sana ingin mendapat hidayah, tapi Allah tidak memberikan waktu bagi dirinya. Dia sibuk dengan urusannya, sehingga dia sempat datang ke majelis ilmu. Begitu banyak orang datang ke majelis ilmu, kemudian tidak akan, tapi Allah tidak memberikan kesempatan bagi dirinya untuk mendengarkan dengan baik, disibukkan dengan urusan yang lain ketika di majelis ilmu. Oleh sebab itu, alhamdulillah, bersyukurlah kalian ya ikhwah. Allah telah memudahkan langkah kalian di sini, langkah kalian untuk menuntut ilmu. Allah telah memudahkan hati kalian untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan, dan itulah kebaikan bagi kalian. Itu yang pertama. Itu keutamaan yang kedua, bahwa ketika seorang diberikan ilmu, sebuah pertanda kebaikan bagi orang tersebut. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah bahwa orang yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang kemudian salaka tariqan, menempuh sebuah jalan untuk menuntut sebuah ilmu, maka kata Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan jalannya dia untuk menuju surga. Jadi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang telah kalian korbankan di ikhwah. Anda yakin di antara kalian di sini semua datang ke dari kos-kosan dan sebagainya, dan ke sini dengan sebuah pengorbanan. Jadi ya, yang punya motor kira-kira butuh bensin ya di sini. Percayalah ya ikhwah, percayalah bahwa tetes demi tetes bensin yang telah kalian korbankan untuk bisa datang ke tempat ini, untuk menuntut ilmu, maka tetes demi tetes tadi akan memudahkan jalan kalian untuk menuju surga. Percaya juga bahwa di antara kalian pasti ada yang naik sepeda, pasti ada yang jalan kaki, ya tidak? Kalau jalan kaki dan naik sepeda kira-kira keringetan ya? Keringetan. Percayalah ya ikhwah, bahwa tetes demi tetes dari keringat dan peluh yang kalian keluarkan akan memudahkan jalan kalian untuk menuju surga. Di antara kalian, anda percaya bahwa ada yang naik angkot, ada yang naik angkot? Mungkin ada, cuman menyembunyikan dirinya. Ada yang naik angkot, baik angkot reguler maupun trans. Percayalah ya ikhwah, bahwa rupiah demi rupiah yang kalian keluarkan untuk datang ke majelis ilmu tidak akan pernah sia-sia. Allah akan menggantinya di akhirat nanti. Allah akan kemudian memasukkan kalian dengan rupiah demi rupiah yang kalian korbankan untuk menuntut ilmu. Percayalah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang telah kalian korbankan. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh sebuah jalan untuk menuntut sebuah ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju jannah. Allahumma shalli wa sallim. Ada sesuatu yang membuat Anda
ada yang menarik perhatian Anda dan membuat Anda menjadi ingin tersenyum sejenak. Baik, lanjut. Ada dua kubu di antara kalian di sini. Ada kubu yang sibuk dengan bukunya dan kubu yang sibuk dengan apa? Dengan apa yang ada di hadapannya. Supaya bisa. Lanjut aja ya Allah. Tapi jangan terlalu sibuk. Baik. Sah-sah aja, tapi jangan terlalu sibuk. Nanti yang masuk malah yang di telinga malah nggak masuk, yang masuk malah Baik. Lanjut. Kemudian kata mu'allif di sini, sulukut thariq lil timasil ilmi yadkhulu fihi sulukut thariq al haqiqi. Kata Rasulullah, man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Menempuh jalan katanya ada dua. Menempuh jalan secara hakikatnya. Artinya apa? Barang siapa yang di antara kita datang ke majelis ilmu dengan naik sepeda, dengan naik motor, dengan naik angkot, maka dengan itu Allah akan memudahkan jalannya menuntut ilmu karena pengorbanan yang telah dia korbankan. Atau jalan as-sulukut thariqil ma'nawiyah, atau menempuh jalan menuntut ilmu secara maknawi. Artinya apa? Kita menghafal sebuah hadis, menghafal sebuah ayat, kita mempelajari sebuah ilmu, itu termasuk bagian dari sulukut thariq. Kita menempuh jalan untuk mendapatkan sebuah ilmu, dan dua-duanya insyaallah akan memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Dan sungguhnya setiap penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memudahkan langkahnya. Allah akan menolongnya baik di dunia maupun di akhirat. Kata mu'allif di sini, mu'allif menyebutkan perkataan dari seorang salaf, hal min talibil ilm fayu'anu alaihi, bahwa setiap penuntut ilmu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap penuntut ilmu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal min talibil ilm fayu'anu alaihi. Setiap penuntut ilmu pasti akan ditolong. Baik ditolong dalam kehidupan dunianya maupun ditolong dalam kehidupan akhiratnya. Ditolong dalam kehidupan dunianya dengan cara Allah akan memudahkan segala urusannya. Allah akan melapangkan rezekinya. Allah akan memudahkan cita-citanya. Allah akan kemudian memudahkan segala urusannya dan sebagainya. Dan ditolong di akhirat nanti dengan cara Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan dia untuk menuju surga. Karena dengan ilmu orang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ya tidak. Dengan ilmu orang bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Dengan ilmu orang bisa membedakan antara yang halal dengan yang haram. Dengan ilmu orang bisa membedakan antara yang pantas dengan yang tidak pantas. Dengan ilmu akan bisa dibedakan antara keduanya, antara yang benar dan salah dan sebagainya. Jadi ketika orang bisa membedakan, maka orang tersebut akan dimudahkan untuk menuju surga. Mungkin atau tidak orang bisa masuk surga tanpa dia mengetahui antara halal dan haram. Ada orang nggak tahu yang halal mana yang haram mana. Tahu-tahu ingin masuk surga, mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh sebab itu, penuntut ilmu akan dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Itu keutamaan yang ketiga, bahwa penuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Keutamaan yang keempat adalah wal ilmu aidan yadullu 'ala Allah Ta'ala min aqrabit thariq. Dengan ilmu Allah akan menunjuki kepada seseorang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surganya min aqrabit thariq, dari jalan yang paling ringkas, jalan yang paling cepat. Kalau misalnya kita suatu saat sedang bepergian, ada dua pilihan, lewat jalan tol apa lewat jalan kampung yang macet, kebanjiran, ada pasar tumpah,
dan sebagainya. Kira-kira pilih yang mana? Jalan tol, ya tidak. Kalau ada jalan yang satu cepat, yang satu muter-muter dulu. Misalnya ada orang mau ke Bantul harusnya lewat mana? Mirta kampus ke selatan, ya tidak. Ini ada orang ke Bantul lewat ke sana, ke jalan Kaliurang, sampai Kaliurang atas, kemudian belok kanan sampai ke mana? Cangkringan, baru kemudian ke arah Prambanan, baru ke arah Bantul. Kira-kira mau pilih yang mana? Jelas akan pilih yang paling cepat. Dengan ilmu orang akan bisa menuju pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling cepat, cara paling ringkas, dan cara yang tentunya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang keempat. Keutamaan yang terakhir dari ilmu adalah wal ilmu aidan, dan dengan ilmu juga yahtadi bihi fi dhulumatil jahli wa syubahi wa syukuki. Dengan ilmu akan menerangi jalan seseorang. Dalam kehidupan kita, terkadang kita merasa hidup ini adalah sesuatu yang kelam, yang gelap gulita, ya tidak? Kapan? Ketika kita tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita tidak mengetahui, ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang sangat rumit, kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu yahtadi bihi fi dhulumatil jahl, akan menunjuki jalan seseorang dan menyelamatkannya dari kegelapan kebodohan. Gelapnya kebodohan. Kebodohan itu sebuah kegelapan loh. Orang yang bodoh tidak akan bisa berjalan di atas jalan yang benar dan jalan yang lurus. Yahtadi bihi fi dhulumatil jahl wa syubahi, dan gelapnya syubhat, sesuatu yang sifatnya abu-abu, samar. Wa syukuk, dan gelapnya sesuatu yang meragukan. Jadi keutamaan yang kelima, ilmu akan menerangi seseorang, menunjuki seseorang dan menyelamatkannya dari jalan yang gelap gulita, jalan yang abu-abu dan jalan yang penuh dengan syak. Oleh sebab itu Rasulullah pernah mengatakan, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Bahwa Allah, ketika Allah menginginkan untuk mencabut sebuah ilmu, maka Allah tidak akan mencabutnya dari hati seorang hamba secara langsung. Mungkin atau tidak ada seseorang belajar di fakultas kedokteran misalnya 6 tahun. Ada enggak yang belajar 6 tahun? Ada. Tahu-tahu begitu lulus wisuda, seminggu kemudian dia lupa sama sekali akan apa yang kemudian telah dipelajarinya selama 6 tahun. Blank. Mungkin tidak. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tanpa ada kecelakaan, tanpa ada benturan, mungkin tidak. Tidak mungkin. Allah tidak akan mencabut sebuah ilmu secara langsung. Kata Rasulullah, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Bahwa Allah tidak akan pernah mencabut sebuah ilmu secara langsung. Mencabutnya sebagaimana mencabut akar pohon, mencabutnya dari hati manusia. Akan tetapi, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Akan tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Kalau para ulama telah mati gimana? Kira-kira ilmu itu akan berkembang atau tidak? Tidak akan berkembang. Itulah cara Allah untuk mematikan ulama, untuk mencabut sebuah ilmu. Allah akan mematikan ulama. Dan awal milenium ini, awal tahun 2000 ini merupakan sebuah bencana besar bagi umat Islam. Karena pada saat yang sama Allah mewafatkan banyak ulama. Allah mewafatkan Syekh Al-Bani, Allah mewafatkan Syekh bin Baz, Allah mewafatkan Syekh Utsaimin, Allah mewafatkan Syekh Muqbil, Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Allah juga beberapa waktu lalu mewafatkan Syekh Abdurrahman Al-Jibrin, mewafatkan ulama besar. Itu pertanda bahwa Allah akan mencabut ilmu dari muka bumi. Oleh itu berhati-hatilah.
Walakin yaqbidu biqabdil ulama, tapi Allah mencabutnya dengan cara menguatkan para ulama. Berapa menit lagi? Baik. Fa idza lam yabqa al-'alim ittakhadha an-nas ru'usun juhala. Jika tidak ada orang yang berilmu lagi di dunia ini, maka orang-orang akan bertanya pada siapa? Orang-orang akan berfatwa pada siapa? Orang-orang katanya ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Allah akan menjadikan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu. Atau mungkin zaman sekarang semakin banyak orang tidak berilmu, semakin banyak dai karbitan misalnya, orang dai yang kemudian hanya lulus pelatihan atau daurah sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun langsung jadi dai, langsung jadi ulama, langsung berfatwa masalah agama. Allah akan meminta ketika ilmu telah dicabut, ketika ulama telah diwafatkan, maka ketika manusia menulis sebuah permasalahan, manusia tadi akan kembali pada orang-orang bodoh, bertanya pada orang-orang bodoh, meminta fatwa pada orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau. Maka orang-orang akan bertanya dan meminta fatwa. Fasu'ilu, orang-orang akan bertanya padanya. Fa'aftau, dan orang-orang bodoh tadi akan berfatwa. Bi ghairi ilm, berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, dan orang tadi kemudian sesat dan menyesatkan. Itu adalah kedudukan keutamaan ilmu yang kelima, bahwa ilmu menunjuki seseorang, menyelamatkannya dari kegelapan. Kemudian masalah yang terakhir, karena waktu tinggal 5 menit lagi. Masalah terakhir adalah masalah aqsamul ilm, macam-macam ilmu. Mudah saja ilmu terbagi menjadi 2. Wasuila Ubadah bin Samit min hadal hadis faqal. Ubadah bin Samit pernah ditanya mengenai hadis ini. Law syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Akan aku kabarkan pada engkau sebuah ilmu yang pertama kali akan diangkat dari hati manusia. Maka Ubadah bin Samit mengatakan al-khusyu'. Al-khusyu'. Al-khusyu' adalah sebuah ilmu yang masuk ke dalam hati. Karena kata Hasan al-Basri adalah seorang ulama dari golongan tabi'in. Hasan al-Basri mengatakan al-ilmu ilmani. Ilmu ada 2. Yang pertama, ilmu ala lisan, ilmu yang ada di mulut saja. Fadaka hujjatun ala ibnu Adam, dan ilmu tadi adalah hujjah, sesuatu yang akan mencela ibnu Adam, sesuatu yang akan menyeret ibnu Adam ke dalam api neraka. Orang punya ilmu cuma diomong aja, nggak pernah dilaksanakan. Itu akan menjadi hujjatul laka. Al-Quran hujjatul laka wa alaik. Al-Quran, kitab Allah akan menjadi hujjatul laka, sesuatu yang menyeret engkau dalam api neraka. Au hujjatun alaik. Atau al-ilmu hujjatun laka wa alaik. Ilmu akan menjadi hujjah bagimu. Ilmu akan menjadi sesuatu yang mengantarkanmu dalam surga. Au hujjatun alaik, atau akan menjadi sesuatu yang akan mengantarkanmu ke dalam api neraka. Artinya, jika ilmu tadi tidak diamalkan, ilmu tadi akan menyeret kita dalam api neraka. Jadi tidak. Jika ilmu tadi diamalkan dengan baik, maka ilmu tadi akan mengantarkan kita kepada surganya. Jadi ilmu diberikan sebilah pedang. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Pedang tadi bisa mencelakakan kita, dan pedang tadi bisa membunuh lawan-lawan kita. Ilmu ala lisan padaka hujjatun ala ibnu Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ilmu fil qalb, dan ilmu yang ada dalam hati. Fadaka ilmun nafi', dan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bukan saja mampir di mulut kita, bukan saja mampir di otak kita sebagai sebuah thaqafah, sebagai sebuah pengetahuan bahwa kita tahu salat
sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Bukan hanya itu saja, tapi ilmu itu meresap dalam hati. Kita resapi, kita amalkan. Itu sebuah ilmu yang bermanfaat. Itulah hakikat dari ilmu yang bermanfaat. Kata Ibnu Mas'ud, "Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an." Ada sebagian orang-orang yang mereka membaca Al-Qur'an. Yang orang-orang itu adalah orang-orang Khawarij. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an. Banyak sekali orang-orang zaman sahabat yang membaca Al-Qur'an. La yujawizu taraqihim. Akan tetapi bacaan Quran yang tadi tidak pernah melewati kerongkongan mereka. Artinya apa? Tidak pernah masuk ke dalam hati mereka. Walakin idza waqa'a fil qalbi farashaha fihi naf'in. Jika seandainya ilmu tadi masuk ke dalam hati, maka sungguh ilmu tadi akan bermanfaat bagi hatinya dan bagi dirinya. Kan terbatasnya waktu, insya Allah hal tersebut adalah cukup. Ini adalah 2 masalah besar yang disebut oleh mu'allif, yaitu pertama mengenai keutamaan ilmu, yang kedua mengenai macam-macam ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu ala lisan, yang kedua ilmu fil qalbi, ilmu yang cuma mampir di mulut kita, yang kedua ilmu yang masuk dalam hati kita. Dan itu yang harus kita perhatikan. Semoga Allah SWT memudahkan langkah kita untuk selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk selalu istiqomah, untuk kemudian menjalankan apa yang telah kita dapatkan di majelis ilmu. Dan semoga Allah SWT mengabulkan doa kita. Dan sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan memasuki pembahasan utama, pembahasan masalah hati. Karena kita dalam pembahasan masalah tazkiyatun nufus, tentunya kita akan membahas masalah hati. Dan apa yang disampaikan ulama 3 bab besar, masalah ikhlas, masalah niat, dan masalah ilmu yang telah kita bahas tadi dan pertemuan sebelumnya hanyalah sebuah muqaddimah, sebuah pembukaan untuk masuk dalam pembahasan lebih besar, yaitu masalah hati. Insya Allah pembahasan masalah hati akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya, yaitu dua minggu ke depan. 2 minggu ke depan, dan karena minggu besok Anda minta izin. Minggu depan tanggal 22 tidak ada kajian, Anda liburkan atau minta izin minggu itu saja, insya Allah. Kita akan bertemu lagi minggu depannya lagi. Jadi kita akan bertemu 2 minggu ke depan, insya Allah bismillah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memudahkan langkah kita. Dan insya Allah 2 minggu depan kita bertemu di tempat dan waktu yang sama di Masjid Ibnu Sina ba'da al-'asr setiap hari Selasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.